Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajah cerah di pagi Sabtu ini. Surau tengoknya. Ada Baharudin dengan headset baru, ada Bang Halis dengan baju baru, Jaya dengan pengalaman baru, Idrus yang kembali setelah berapa episode tidak hadir karena kesehatan orang tuanya terganggu, hadir lagi membawa kesegaran, tetapi jangan lesu kali. Segera sembuhnya itu orang tua tuh. Kemudian ditambah orang yang paling cantik di antara kita. Dia adalah Profesor Elmida Effendi. Kita yang sudah dekat sama dia memanggilnya dengan nama kecil. Kalau besar kali susah ya, Bang. Panjang kali soal namanya. Iya. Karena Misi itu nama panggilan sayang, jadi lebih enak manggilnya Misi. Dia adalah seorang profesor, seorang psikiater. Nah, tapi lebih lengkapnya silakanlah Misi memberitahu kami apa-apa saja sih. Misi ini siapa sih, bagaimana sih orangnya gitu. Silakan. Begitu, promosi sekalian ya, Bang. Boleh promosi di sini, Bang. Ya, boleh. Sebab nggak boleh pasang iklan, tapi boleh promosi. Ya, terima kasih. Saya Elmida Effendi. Nama saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di bagian psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Nah, selain sebagai dosen, saya juga sering undang, diajak seperti oleh Bang Halis, narasumber, latihan, kemudian juga terjaga, apalagi pokoknya profesinya multi-multi. Bang Hari, apa yang diajak orang, ikut, kita ikut, tapi sebenarnya statusnya ya seperti itu. Ya, tapi aku melihatnya begini, ya. Kalau beliau ini seorang psikiater, kan biasanya adalah selalu berhadapan dengan orang yang punya gangguan kejiwaan. Tapi kelihatannya waras sekali dia nih ya. Orang yang Bang, itu tergantung sudut penglihatan kita. Kenapa kita lihat dia waras? Karena kita tidak waras. Iya. Jadi kalau dia berhadapan dengan orang yang tidak waras, dia kelihatan waras. Atau dan sebaliknya. Harus adaptasi, Bang, katanya. Harus bisa adaptasi. Ya, hari ini saya tidak menggunakan nama Prof. Elmida ya. Saya panggilan sayang aja Michi ya, karena kita sudah merupakan satu bagian gini. Ada sekarang ini yang menjadi viral, dua macam penyakit ya. Saya bicara dengan seorang psikiater yang sekarang ini yang sangat viral adalah tentang hepatitis misterius. Pak, mungkin saya pertanyakan itu dengan seorang psikiater. Tentu ada penyakit yang lain yang barangkali yang menyangkut dengan kejiwaan, LGBT. Oh iya. Barangkali itu ada kaitannya dengan apa ya, kejiwaan itu ya. Bisa digambarkan sedikit sejauh mana kejiwaan itu yang dirasakan oleh seorang yang mengidap LGBT, Michi? Ya. Jadi itu pertanyaan bagus, selalu menarik, up to date, karena dari zaman Nabi udah ada sebenarnya ya Bang ya. Dan sebenarnya sangat sensitif karena kita yang dengar itu banyak juga komunitasnya sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara tentang LGBT itu terkait dengan orientasi seksual. Orientasi seksual itu adalah ketertarikan seorang terhadap secara seksual. Jadi orientasi seksual itu bukan hanya hitam dan putih. Selama ini kita tahu ya, mungkin laki-laki suka sama laki-laki, laki-laki suka sama perempuan, itu saja. Ternyata bukan seperti itu. Kalau laki-laki suka dengan laki-laki atau perempuan suka dengan perempuan, itu istilah yang kita sebut dengan homoseksual. Jadi orientasi seksualnya itu terhadap yang sejenis. Kita sebut juga same sex attraction. Jadi daya tarik, ketertarikannya pada yang sejenis. Kemudian yang kita tanda petik, kita katakan normal, itu yang kita sebut seperti heteroseksual. Laki-laki tertarik pada perempuan atau perempuan tertarik pada laki-laki. Terhadap satu orang gitu ya? Enggak juga. Kalau laki-laki boleh tertarik sama beberapa perempuan, banyak juga boleh. Itu yang perlu dipertanyakan itu ada kelainan jiwa nggak tuh? Itu nggak normal, itu normal banget. Normal, tapi mana kuncinya? Kalau Bang bilang itu Bang, itu gue banget gitu loh. Kalau satu kacamata kuda nggak bisa ya Bang, walaupun kan ada istilahnya, ada yang mengunci lah, apa istilahnya, pengendalian, ada rem-remnya, tapi nggak bisa kita munafik, kita cuma suka sama satu orang aja, susah ya kalau mau dibilang. Nah, ternyata bukan hanya dua kutub itu saja, tapi ada di antaranya. Ada yang kita sebut dengan initial homoseksual. Initial homoseksual itu bukan inisial ya, dia sesekali ya. Jadi ada yang dia maksudnya seperti gini. Kalau kita misalnya di penjara ini berapa
20 tahun, 10 tahun, 5 tahun di penjara, terakhirnya kita lihat teman sebelah ini kok jadi putih ya, kok jadi oke juga, dicoba-coba yang merasa kok enak juga. Nah itu sekali pengalaman itu oke. Nah itulah yang namanya itu grade 1 gitu. Kemudian ada juga yang dia sama, dia punya pacar baik laki, baik perempuan, tapi dia lebih senang mungkin sama laki-laki, tapi sama perempuan bisa juga asal keren orangnya. Nah itu yang dia predominan homoseksual. Ada yang betul-betul sama dia laki-laki perempuan, oke, yang penting baik apa tadi nyambung, klik katanya. Itu yang biseksual, itu pas di tengah. Nah, atau dari sumbu sebaliknya lagi juga dia mungkin lebih cenderung pasti dia suka dengan perempuan, tapi sesekali dia ingin juga eksperimen dengan laki-laki. Nah, jadi manusia itu punya gradasi. Gradasi ini juga nanti terkait lagi dengan ada yang bisa diobati, ada yang tidak bisa diobati. Ada yang ingin sembuh, ada yang ingin nggak ingin sembuh. Ada yang ingin itu normal, ada yang mengatakan itu tidak normal. Tapi tentu saja kita nggak ngomong itu dari segi agama ya. Jadi ada culture kebudayaan tertentu yang welcome, oke. Kemudian di situ juga berkembang ya, jadi bar-bar khusus kaum gay juga. Dan sekarang kita lihat di Indonesia ini udah mulai berani-berani ya. I'm homosexual, looking for bla 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 bla. Cari pasangan juga udah berani di Instagram pasang siapa dia supaya nggak salah alamat. Mungkin itu sih, atau yang lain kalau ditanggapi. Michi, aku mau nanya dulu, Michi ya. Jadi ini kan yang mengidap penyakit itu, bukan yang mengidap ya, tapi orang lain yang bereaksi terhadap itu. Misalnya contoh, ada orang melihat LGBT itu risih, bahkan geli, bahkan merasa jijik, tapi ada malah merasa senang. Kan itu macam-macam dari pandangan orang lain ya, bukan yang mengidap kelainan itu ya. Nah ini mungkin yang ingin saya pertanyakan, karena misalnya salah satu contoh. Saya paling sering terganggu sekarang di Facebook misalnya. Orang minta berteman. Mungkin ada yang lewat dari filter, mungkin beberapa orang termasuk mereka di dalamnya. Saya nggak tahu. Nah kemudian kawan-kawannya ikut. Bahkan pakai serban, pakai inilah. Saking saya takut ya. Tapi ternyata itu LGBT gitu loh. Nah saya ngelihat begitu tuh jadi kayak ketakutan gitu ya. Nah ini bisa nggak dikasih satu mungkin penjelasan apakah memang masing-masing orang berbeda di dalam menyikapi kelainan dari orang tersebut, gitu, dari sikap tersebut? Ya, jadi ada istilah ya yang kita sebut dengan homofobia. Takut banget dia jadi homoseksual ya, homofobia. Takut sekali, nanti nular, najis gitu ada. Iya. Ada yang takut HIV sama ya, sebenarnya ini enggak. Atau takut kali dia memang nanti dipegangin, digerayangin nih sama si teman. Tapi toh sebenarnya enggak semua begitu ya, enggak semua ngelaba. Kita teman-teman ini kadang-kadang kan enggak semuanya, ya mungkin ada yang sekedar berteman, tapi ada juga yang main naksir ya, pingin gitu. Jadi sebenarnya sama seperti kita, manusiawi sekali. Dan mungkin ada beberapa profesi yang mungkin kalau kita lihat dulu misalnya polisi nggak boleh seperti itu, angkatan nggak boleh begitu. Ternyata ada juga, sudah mulai ada, walaupun mungkin di psikotes di awal kalau bisa enggak, tapi mereka juga kaum ini juga minta kesamaan hak ya. Mungkin di luar negeri juga ada, kan ditakutkan seperti itu. Nanti kita mungkin di camp-camp tertentu, kemudian nanti lihat kawan kok digerayangin, diapa-apain, kan mungkin ada perasaan yang seperti itu, yang aneh betul gitu. Itu, Michi bilang tuh di tentara Amerika itu pun terjadi. Ya. Iya. Terjadi pembicaraan di Kongres, tapi akhirnya presiden saat itu Obama bilang, don't ask, don't tell. Jangan tanya dan jangan ceritakan, sudahlah itu kodrat dia. Nah, yang penting dia bisa mengabdi pada negara. Jadi memang tergantung kita dari mana melihatnya ya terus ya. Ya macam kau bilang tadi, aku termasuk orang yang kalau melihat itu jijik gitu. Iya betul. Ya, saya mau nanggapin Pak Ishari tadi, saya bicara tentang sikap politik. Si Obama itu Anda kutip memang prinsipnya Partai Demokrat itu adalah persamaan hak. Demokrat itu memang sikap politiknya begitu. Ya. Saya kembali ke Michi tadi, Michi ya, tentang rasa jijik, rasa ketakutan. Ini kan pasti bagaimanapun pertanyaan saya, apakah itu penyakit, apakah eksperimen, karena seperti ilustrasi yang tadi kan disebutkan, seolah-olah orang yang ditahan gitu ya, kan gitu, orang di penjara kan gitu, mencoba. Kalau di keluarga itu, apa kemungkinan itu
bisa terjadi. Kan kita ketakutan juga itu terhadap keluarga. Bagaimana Iya. menciptakannya itu? Itu. Ya, jadi sebenarnya yang tadi lagi, kenapa seseorang cenderung suka sesama jenis, itu ada beberapa faktor, ada itu genetik, kemudian biologik, dan psikososial. Nah, genetik ini tanpa disadari kita sebenarnya ada mungkin pembawa sifatnya. Jadi misalnya om kita seperti itu, atau saudara kita seperti itu, cenderung kita juga punya keinginan seperti itu. Kemudian lagi nanti biologiknya, jadi nanti mengikuti zat-zat kimia di otaknya itu bereaksi lebih tertarik dengan yang sesama jenis misalnya. Nah, lingkungan ini sebenarnya nggak terlalu parah. Mohon maaf, kadang-kadang kalau kita tahu kita mau profesi tertentu, mau terjun ke dunia tertentu, terus lu mau main film nggak? Gue coba dulu lu. Nah, seperti itu. Ya sudahlah, pasrah-pasrah, jijik awalnya, lama-lama terbiasa, lama-lama malah ingin gituin orang. Nah, itu kan pembelajaran juga ada. Nah, itu sehingga itu bisa saja terjadi. Tentunya berat ringannya ini sangat tergantung. Kalau yang dia merasa terpaksa, ya udahlah, mau tobat nggak buat lagi. Tapi kalau dia merasa kenikmatan, nah itu ada istilah yang disebut dengan ego distonik dan ego sintonik. Ego distonik, dia nggak suka dengan kondisi dia. Dia merasa itu dosa, itu salah, dia mau berobat. Tapi kalau ego sintonik ya dia senang. Aku sama kayak yang biasa, kenapa rupanya saya juga bisa keren, bisa ini. Malah dengan bangganya mengupload foto-foto pernikahan sejenisnya. Nah itu nggak akan sembuh sampai bebuih-buih, berbusa-busa pakai obat apapun. Ya itu intinya tentang orientasi seksual tadi. Tapi begini Michi, kan kadang-kadang orang tua ini pun kadang-kadang kita harus memperingatkan juga kan begitu ya. Contohnya ya kadang-kadang lihat anaknya laki-laki dihias dengan pakaian wanita, itu kan memulai sesuatu yang tak bagus itu kan barangkali. Ya, kita juga kayaknya susah ya sekarang kayaknya karena agak ada tampilan-tampilan metroseksual ini ya, laki-laki sekarang lebih berskincare. Feminim ya. Orang yang ada kelainan tersebut, apakah dia selalu tercermin dari gaya hidup, gaya dia berbusana atau penampilan? Nah, jadi misalnya enggak juga ya. Jadi kadang-kadang biasa kelihatan normal-normal aja, ya? tapi maco, tapi sebenarnya dia itu. Gitu ya. Itu janganlah pergi ke sana, ke gimnastik. Ke tempat gym itu banyak yang gagah kekar. Tapi begitu bicara jalan melambai. Enggak, ini yang kutanya tadi, ini gayanya nggak berubah kata si Miki. Tapi ada lagi yang menarik ini sekarang. Ya ada yang tren ya sekarang gini ya, rata-rata kita lihat bisa jadi host di televisi atau gimana. Kok mereka cenderung gaya-gayanya itu yang seperti itu gitu, bukan yang dulu itu kan orangnya wah gimana ya tampilannya itu sekarang lebih feminim, lebih yang melambai, kayaknya itu lebih laku. Kesempatan yang paling besar itu diberikan kepada feminin, sehingga akhirnya laki-laki pun yang maskulin tadi merubah diri menjadi feminin kan begitu, untuk mendapatkan kesempatan itu. Ya, terkadang lingkungan juga pengaruh ya, karena dilihat 1-2 laris yang seperti itu, mereka pun coba. Betul. Dan malah kadang-kadang dia bangga, yang tadinya dia jantan, dia memposisikan diri sebagai waria atau apalah. Jadi, ya. Dengan kata lain, Messi boleh dibilang ini contagious, menular. Bisa aja kawan dekat kita begitu, terikut pula kita. Harusnya enggak loh, kalau kita kekeh enggak. Kita berteman aja. Kalau kita kekeh kita tidak bisa, dan boleh kita suntik dikit-dikit supaya dia mulai berubah. Sebenarnya apa yang dibilang misi terakhir ini saya mengalami sendiri itu. Dari dulu sering dicoba-coba, bahkan berteman seperti yang dibilang Pak Idrus tadi, Facebook dia kirimin dulu pasangan sejenis ke saya. Ya saya tidak mau tanggapi. Kira-kira yang begitu-begitu kan uji coba seperti itu memang dari sejak kecil kita mengalami itu. Soal digerayangi di masjid dan seterusnya. Sebenarnya tergantung sikap pribadi kan sebenarnya. Prinsip melihat hidup. Itu yang makanya memang ini kaitannya nanti dalam politik juga begitu Pak Ishari. Kalau Bapak ikut dengan Partai Republik yang pro-life, yang moralitas berdasarkan agama, dia tidak menerima persamaan hak. Sama itu nanti kalau Demokrat dia akan memperjuangkan persamaan hak. Ya hak asasi manusia. Makanya di Obama tadi bersikap seperti itu. Karena memang Partai Demokrat itu memang prinsip dia kan hak asasi manusia. Saya tak melihat kalau melihat hidup itu tidak melihat. Saya lebih berpegangan kepada pegangan hidup. Ya. Tapi jangan yang dipegang walaupun abang sekarang Alis ini dia bukan pegangan hidup, dia terkenang-kenang pernah hidup.
Perjuangan hidup. Saya mau tanya lagi, apakah kelainan itu sendiri sebesar apa pengaruhnya dari misalnya pengaruh komposisi hormonal atau mungkin milieu? Apa yang paling dominan mempengaruhi itu?